Balik lagi di Alam Matematik. Kali ini kita akan bahas gimana caranya untuk mencari akar persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC, teman-teman sekalian. Pada pelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui apa yang dimaksud sebagai kuadrat sempurna. Ingat, bentuk kuadrat sempurna itu adalah X pangkat 2 ditambah 2PX, kemudian ditambah dengan C. Bentuk kuadrat sempurna ini dapat ditransformasikan menjadi X ditambah P pangkat 2. Nah, teman-teman sekalian, kita akan menggunakan kuadrat sempurna ini sebagai patokan untuk membuat rumus ABC. Jadi beginilah prosesnya. Di sini saya akan menjelaskan proses terbentuknya rumus ABC. Jadi apabila teman-teman ingin langsung untuk menggunakan rumusnya dan langsung pakai pada soal yang teman-teman punya, teman-teman bisa langsung skip di bagian pemecahan masalahnya, teman-teman. Namun, beberapa orang juga merasa perlu untuk tahu gimana proses untuk pembuatan rumusnya itu, kenapa bisa demikian. Baik, dalam bentuk umum persamaan kuadrat, kita mengetahui ada sebuah bentuk yang ditulis seperti ini. AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Sekarang kita ingin membuat agar bentuk umum persamaan kuadrat ini terbentuk menjadi kuadrat sempurna. Jadi bagaimana cara yang bisa kita lakukan pada ini? Pertama, kita bisa bagi seluruh persamaannya dengan A. AX pangkat 2 tentu saja berubah menjadi X pangkat 2, kemudian BX, B dan variabel X, ini berubah menjadi B per A, X, lalu C, karena dibagi dengan A, maka akan menjadi C per A, sama dengan 0. Nah, teman-teman, persamaan yang ada di bawah ini belum berbentuk sebagai kuadrat sempurna. Jadi cara untuk mengakalinya, kita harus mengubah B per A ini agar menjadi 2PX. B per A, apabila kita bagi menjadi 2, maka ini adalah P-nya. Jadi ini juga bisa ditulis seperti ini, teman-teman. 2P itu sama dengan B per A. Maka dari itu, kita bisa mengetahui P-nya, yaitu dengan cara membagi 2 B per A. B per A dibagi 2, ini sama dengan B per A dikali 1 per 2. B dikali 1 adalah B, A dikali 2, hasilnya tentu saja adalah 2A. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa 1P itu adalah B per 2A. Maka dari itu, teman-teman sekalian, boleh saja apabila kita memindah ruaskan CA-nya ini, kemudian agar kita pindahkan B per A ke sebelah sini. Jadi seperti sebelumnya, positif CA, ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Karena ia telah pindah ruas, maka positif C per A itu berubah menjadi negatif C per A. Yang positif ini sudah pindah ruas. Kemudian, karena kita telah menemukan P-nya, yaitu B per 2A, maka langsung saja kita tulis positif B per 2A pangkat 2. Kemudian, karena kita telah meletakkan B per 2A pangkat 2 di ruas kiri, kita juga harus meletakkannya di ruas yang di sebelah kanan. Jadi langsung saja kita tulis seperti ini, teman-teman. Ingat ya, itu dalam bentuk positif, jadi langsung saja kita tulis B per 2A pangkat 2. Nah, sekedar mengingatkan sebelum lanjut, materi tentang rumus ABC ini membutuhkan ketelitian dan juga pengetahuan matematika yang sedikit tingkat lanjut daripada aljabar dasar, teman-teman. Baik, yang bagian P ini sudah bisa kita hapus. Sekarang, apabila kita perhatikan, ruas yang ada di sebelah kiri, ini sudah memenuhi syarat untuk dianggap sebagai kuadrat sempurna, teman-teman. Maka ia berubah menjadi X ditambah P, yaitu B per 2A pangkat 2. Kemudian yang ruas di sebelah kanan, ini bisa kita sederhanakan. B di pangkat 2, hasilnya adalah B pangkat 2. Kemudian, 2A pangkat 2, ada koefisien dan juga variabel. A-nya berubah jadi A pangkat 2, 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Jadi 4A pangkat 2, kemudian dikurangi dengan C per A. Ini masih bisa kita hitung dengan kita samakan penyebutnya menjadi 4A pangkat 2. A yang di sebelah kanan untuk menjadi 4A pangkat 2, itu harus kita kalikan dengan 4A. Maka pada pembilang bagian C juga harus kita kalikan 4A. Kita fokus ke B pangkat 2, B pangkat 2, kemudian di sebelahnya, C dikali 4A, hasilnya tentu saja adalah 4AC. Jadi teman-teman sekalian, pada ruas di sebelah kanan, bisa kita tulis yang ini. Langsung saja kita tulis, B pangkat 2 dikurang 4AC per 4A pangkat 2. Kemudian, di sini kita akan menghilangkan pangkat 2-nya pada ruas yang ada di sebelah kiri. Jadi kita akarkan terlebih dahulu. Satu hal yang harus kita ingat, teman-teman, apabila kita mengakarkan sebuah bilangan,
terlebih yang ada di sebelah kanan, maka kita harus menulis positif dan negatif pada akar tersebut. Ini pelajaran sebelumnya dan saya yakin teman-teman mengerti. Jadi kita turunkan ke bawah. Akar dari X tambah B per A pangkat 2 tentu saja adalah X ditambah B per 2A. Kemudian yang di sebelah kanan, ini turun ke bawah, jadi ia menjadi seperti ini. B pangkat 2 kurang 4AC per 4A pangkat 2. Kemudian teman-teman sekalian, apabila kita perhatikan yang ada di bawah ini, bentuk bilangan yang ada di dalam akar, ini bisa kita bagi akarnya menjadi 2, sesuai dengan sifat akar. B pangkat 2 dikurang 4AC per akar 4A pangkat 2. Akar dari 4A pangkat 2 tentu saja adalah 2A. Jadi 2A ini sudah tidak dalam bentuk akar. Kemudian yang di atasnya ini kita ambil. B pangkat 2 dikurang 4AC. Jadi yang di sebelah kanan ini bisa kita tulis seperti ini. Langsung saja teman-teman. Kita ambil yang ini. Sekarang di sini bisa kita lihat, ini masih belum sederhana. Saya menginginkan agar X-nya ini berdiri sendiri, karena kita ingin tahu nilai X-nya. Jadi positif B per 2A, kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, maka X itu sama dengan positif B per 2A. Ini berubah menjadi negatif B per 2A. Kemudian positif negatif, akar B kurang 4AC per 2A. Di sini bisa kita perhatikan bahwa keduanya ini sama-sama memiliki penyebut yang sama, yaitu 2A. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita langsung saja gabungkan pecahan-pecahan tersebut ke dalam satu penyebut. Jadi X itu sama dengan akar B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A teman-teman sekalian. Nah, inilah yang disebut sebagai rumus ABC. Lalu bagaimana cara untuk menggunakan rumus ABC? Ini adalah rumus favorit saya dalam mengetahui persamaan kuadrat, teman-teman. Baik, saya akan menjelaskan gimana cara untuk menggunakan rumus ini, teman-teman sekalian. Mari kita simpan rumus ini di atas. Nah, teman-teman pasti mengingat bagaimana cara untuk menentukan A, B, dan C pada suatu persamaan kuadrat. Misalnya seperti ini. Sekalian akan kita kerjakan. X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 4 sama dengan 0. Baik, apabila soalnya demikian, kita bisa mengetahui bahwa A-nya itu adalah 1, B-nya itu adalah positif 4. Kemudian C-nya yang berbentuk konstanta itu adalah 4. Jadi seperti ini bentuknya teman-teman sekalian. Nah, kemudian untuk mengetahui akar persamaan kuadrat dari soal yang ada di atas, langsung saja kita gunakan rumus yang di sini. X sama dengan minus B. B-nya berapa? 4. Jadi minus 4. Kemudian positif negatif. Akar B pangkat 2 4 pangkat 2, 4 kali 4 adalah 16. Kemudian dikurang dengan 4 dikali A, yaitu 1. Kemudian dikali dengan C, yaitu 4. Lalu dibagi dengan 2A. A-nya di sini 1, 2 dikali A, 2 dikali 1, hasilnya adalah 2. Baik, mungkin yang di sebelah sini teman-teman kurang jelas melihatnya, akan saya perbesar. 4 dikali 1 adalah 4, 4 dikali 4 adalah 16. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian negatif 4, positif negatif, seperti itu. Kemudian dibagi 2. Lanjut saja, 16 dikurang 16, hasilnya adalah 0. Jadi bisa kita tulis ini sebagai 0. Kemudian, dari persamaan ini, kita bisa bagi X-nya menjadi 2. X1 adalah apabila kita mengambil akar positif, kemudian X2 adalah saat kita mengambil akar negatif. Pada X1, itu adalah negatif 4, akar 0 dibagi 2. Kemudian X2 itu adalah negatif 4, negatif akar 0 per 2. Nah, di sini karena kita masih pakai contoh yang mudah, kita mengetahui bahwa akar 0 itu sama sekali tidak ada nilainya, teman-teman. Kemudian, negatif akar 0 juga tidak ada nilainya. Jadi kita hapus saja. X1 itu sama dengan negatif 4 dibagi 2, hasilnya adalah negatif 2. X yang kedua itu adalah negatif 4 dibagi 2, hasilnya adalah negatif 2. Jadi nilai X pada persamaan kuadrat ini adalah minus 2, teman-teman sekalian. Mudah bukan? Sekarang bagaimana dengan contoh yang lain? Mari katakan ada 2X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 2 sama dengan 0. Nilai A-nya itu adalah 2, kemudian B itu adalah positif 3, dan C yang berdiri sebagai konstanta itu adalah negatif 2. Langsung saja kita masukkan rumusnya. X itu sama dengan negatif B, yaitu negatif 3, positif negatif, akar B pangkat 2, B-nya adalah 3, 3 pangkat 2 adalah 9, kemudian dikurang
dengan 4 dikali dengan A, yaitu 2, kemudian dikali dengan C, negatif 2, lalu dibagi dengan 2A. A-nya itu adalah 2, 2 dikali 2 adalah 4, jadi dibagi 4. Kita kerjakan akar dulu. 4 dikali 2 adalah 8, 8 dikali minus 2 adalah minus 16. Jadi isi yang ada di sini itu adalah 9 dikurang minus 16. 9 dikurang minus 16, negatif ketemu negatif adalah positif, jadi ini adalah 9 tambah 16. Tentu saja adalah 25, teman-teman. Jadi bentuknya akan jadi seperti ini. Akar 25 per 4. Kita mengetahui bahwa akar 25 ini adalah 5, jadi langsung saja kita tulis yang di bawah ini sebagai 5. Baik, seperti ini teman-teman sekalian. Sekarang kita bisa ambil X-nya ini menjadi 2, X1, kemudian X2. X1 adalah saat kita mengambil positif, yaitu negatif 3 ditambah dengan 5 dibagi 4. Negatif 3 ditambah 5, hasilnya adalah 2, kemudian 4 turun ke bawah. 2 per 4 apabila disederhanakan akan menjadi 1/2. Kemudian yang X2-nya, kita ambil negatif 5, negatif 3 dikurang dengan 5 per 4. Negatif 3 dikurang 5, hasilnya adalah negatif 8, kemudian dibagi dengan 4, hasilnya adalah negatif 2, teman-teman. Jadi selesai, kita telah menemukan nilai X-nya, teman-teman sekalian. Sekarang bagaimana dengan yang ini? Sedikit lebih sulit. Setengah X pangkat 2 dikurang X dikurang 3 sama dengan 0. Langsung saja kita ketahui, A-nya itu adalah setengah, B-nya itu adalah negatif 1, kemudian C-nya itu adalah negatif 3. Langsung saja kita gunakan rumusnya. X itu sama dengan negatif B. B-nya itu adalah negatif 1, jadi negatif, kemudian dicampur negatif 1. Hasilnya adalah positif 1. Kemudian positif negatif, akar B pangkat 2, negatif 1 pangkat 2, hasilnya adalah 1. Kemudian dikurang dengan 4 dikali dengan A, yaitu setengah, lalu dikali dengan C, yaitu minus 3. Kemudian 2A, kita mengetahui bahwa A-nya itu adalah setengah, setengah dikali 2, hasilnya adalah 1. Nah, karena ini adalah per 1, jadi langsung saja kita hapus. Karena dibagi 1 itu sama sekali tidak mengubah apapun, teman-teman sekalian. 4 dikali setengah, hasilnya adalah 2. 2 dikali minus 3, hasilnya adalah minus 6. Kemudian yang di sebelah ini kita sudah dapatkan, yaitu minus 6. Maka kita bisa melihat, negatif ketemu negatif adalah positif. Jadi ini adalah 1 ditambah 6. Tentu saja adalah 7, teman-teman. Jadi apabila kita tulis, inilah 1 positif negatif, akar 7. Nah, sekarang kita bisa bagi X-nya menjadi 2. X1 kita ambil positif, yaitu 1 akar 7. Kemudian X2 kita ambil negatif, yaitu 1 dikurang akar 7. Selesai, teman-teman sekalian. Kita telah menemukan akar persamaan kuadrat dari persamaan yang ada di atas. Mudah bukan? Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.